Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Sebelum kita mulai dengan klasikal, Ibu bisa bersedia satu orang untuk memimpin kita dalam berdoa. Silakan, Nak. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dan saya untuk berdoa untuk ajaran keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, Kak Vera. Oke, sebelum itu Ibu ingin bertanya ketua kelasnya, Nak. Jadi, Ibu. Jadi tadi ada yang tidak masuk. Ada, Ibu. Berapa orang? Yang tidak masuk, yang alfa 2, yang sakit 2, yang tidak ada kabar. Tidak ada keterangan kenapa? Oke, kalau gitu nanti tulis Ibu minta tolong nama berdasarkan Ibu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ibu ingin menanyakan kembali. Apa kabar kalian semua? Baik, Ibu. Oke, kita akan melakukan bimbingan klasikal seperti minggu yang lalu ya. Iya, Bu. Nah, topik yang hari ini yang Ibu ambil yaitu cara mengembangkan bakat dan minat. Nah, sebelum itu Ibu ingin melakukan ice breaking. Diharapkan anak semua dimohon berdiri. Oke, baik. Ice breaking pada hari ini adalah tepuk aku, kamu, dan kita. Itu tepuk akunya satu kali, tepuk kamunya 2 kali, dan tepuk kitanya 3 kali. Semua mengerti? Mengerti. Oke, baik. Ibu mulai ya. Ya, Ibu. Tepuk aku, tepuk kamu, tepuk kita, tepuk kita, tepuk kita, tepuk kamu. Kamu tuh 2 kali. Oke, lagi ya. Ulangi lagi. Tepuk aku, tepuk kita, tepuk kamu, tepuk Diambil. kamu kesana. Kamu 2 kali. Oke, satu kali lagi yang kali belum konsentrasi. Tepuk kamu, tepuk aku, tepuk kamu, tepuk kita. Oke, baik semuanya. Kok kita tapi kita tidak berdiri. Oke, apakah semuanya sudah semangat? Sudah, Ibu. Sudah bisa menerima materi pada pagi hari ini? Sudah, Ibu. Baik, topik yang Ibu ambil yaitu cara mengembangkan bakat dan minat. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya, menurut adik-adik semua, bakat dan minat itu apakah sama atau berbeda? Beda, Ibu. Beda. Kalau beda, bisa satu orang bisa kasih alasannya. Oke, silakan April dulu. Baik, Ibu, kalau bakat itu sesuatu yang ada dalam diri, misalnya kayak suara bagus, Ibu. Kalau minat itu mengalir sesuatu yang kita sukai saja, Ibu. Oke, baik. Kalau menurut Nafis, Sama Ibu, kalau bakat itu bakat yang sudah ada sejak kita lahir. Kalau minat itu hobi atau sesuatu kegiatan yang kita sukai. oke, baik kalau gitu ya, sudah bagus. Jadi betul yang apa dikatakan teman-teman semua tadi bahwa bakat adalah kemampuan dasar dari seseorang yang sudah ada sejak dia lahir. Nah, sedangkan minat ya dapat diartikan sebagai ketertarikan seseorang pada sesuatu, seperti dia menyukai minatnya ke main gitar. Nah, dia tertarik untuk belajar gitar. Nah, yang berikut yaitu jenis-jenis bakat. Nah, jenis-jenis bakat di sini ada 2. Yang pertama, bakat umum. Di sini bakat umum adalah kemampuan dasar yang bersifat umum. Contohnya seperti jalan, bergerak, berbicara. Karena bakat umum itu dia bersifatnya umum yang sudah ada sejak kita lahir. Nah, kalau bakat khusus ini seperti potensi khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Jadi bakat khusus ini cuma ada beberapa orang yang memiliki bakat-bakat khusus tersebut. Nah, yang berikut ada jenis-jenis minat. Jenis-jenis minat juga sama, ada 2, yaitu minat vokasional dan minat avokasional. Nah, minat vokasional itu yaitu minat yang berhubungan dengan bidang-bidang pekerjaan tertentu. Nah, contohnya seperti mungkin anak-anak semua mungkin ketika
tamat dari sekolah sini ingin masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mungkin mempunyai minat seperti minat ke belajar akuntansi, minat ke kesenian, Geografi. ya geografi, IPA seperti itu. Nah, kalau yang jenis minat yang kedua yaitu minat avokasional. Nah, di mana minat yang berhubungan dengan suatu kegiatan untuk memperoleh kepuasan. Nah, jenis minat ini yang berdasarkan hobi, yaitu mungkin mempunyai hobi dalam menyanyi, hobi masak, menari, Hobi buat video ibu. ya itu bisa Seperti YouTuber, Iya ibu. atau TikToker. Baik, ini sambung. Nah, yang berikutnya ada faktor-faktor yang mendukung bakat dan minat, di mana ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yaitu ada faktor bawaan. Nah, faktor ini yang mendukung perkembangan seseorang dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Kalau yang kedua, faktor kepribadian, di mana faktor kepribadian ini yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi dari seseorang tersebut. Nah, yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar individu, yaitu ada faktor lingkungan, di mana lingkungan merupakan faktor dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat dari adik-adik semua. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Jadi dalam lingkungan keluarga itu penting untuk mengembangkan minat dan bakat-bakat yang adik-adik semua miliki. Nah, yang terakhir lingkungan sosial. Nah, dalam suatu lingkungan itu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Jadi di masyarakat sekitar adik-adik semua harus lingkungan sosialnya itu harus bisa terpenuhi agar bakat dan minat yang adik-adik miliki itu semuanya dapat dikembangkan secara baik. Nah, yang terakhir yaitu cara mengembangkan bakat dan minat. Ada yang tahu cara mengembangkan bakat dan minat apa saja? Silakan Helena. Berlatih terus itu. Ya, ada lagi? Percaya diri dengan bakat yang kita miliki. Ya, ada lagi? Tidak putus asa itu segera mengikuti ekstrakurikuler. Ya, satu semuanya. Betul yang dikatakan disampaikan oleh anak-anak semua. Jadi gua akan menambahkan sedikit. Jadi cara mengembangkan bakat dan minat yaitu yang pertama perlu keberanian, di mana anak-anak semua harus berani mengembangkan bakat serta minat yang adik-adik miliki. Yang kedua perlu didukung latihan. Jadi sudah tahu minat yang adik-adik miliki itu apa atau bakat yang dimiliki itu apa. Jadi harus perlu latihan agar dapat berkembang secara bagus seperti itu ya. Yang ketiga yaitu perlu didukung oleh lingkungan. Nah, lingkungan di sini dalam arti yang sangat luas termasuk fasilitas, biaya dan kondisi sosial lain agar pengembangan bakat serta minat yang adik-adik miliki itu dapat berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Jadi di sini adik-adik kan sudah tahu nih minat serta bakat yang adik-adik punya itu apa. Jadi kalau ada hambatan yang merasa adik-adik itu kurang, adik-adik sudah bisa mengetahui nih cara mengatasi hambatan tersebut agar minat dan bakat yang adik-adik punya itu dapat dilakukan dengan cara baik. Oke, baik, sampai di sini saja materi yang Ibu berikan. Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, karena Ibu sudah melihat kalian loyo, Ibu ingin mengajak kalian ice breaking yang kedua. Mungkin bisa berdiri. Ice breakingnya baik, tepuk semangat. Oke, ice breakingnya tepuk semangat. Ibu berikan contoh ya. Ya Ibu, di sini ya. 1 kali tepuk semangat, buka. 2 kali tepuk semangat, buka. 3 kali tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, mengerti anak-anak? Oke, kita mulai ya. Ya Bu. 1 kali tepuk semangat, buka. 2 kali tepuk semangat, buka. 3 kali tepuk semangat, 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 semangat.
tahap berikutnya yaitu Ibu meminta satu orang anak untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah Ibu paparkan. Helena Ibu. Silakan Helena. Baik Ibu, jadi bakat itu merupakan kemampuan yang kita miliki dari bawaan dari lahir. Kalau minat itu apa yang kita sukai, saja Ibu yang saya. Baik, bisa tepuk tangan untuk mereka. Ya, Pak Ibu menambahkan sedikit ya. Jadi minat dan bakat itu adalah dua hal yang berbeda. Meskipun begitu, keduanya memiliki hubungan yang erat, di mana bakat yang didukung dengan minat atau sebaliknya. Seperti itu ya. Ya Ibu. Nah, berikutnya Ibu meminta lagi satu orang anak untuk membuat pesan dan pesan dalam layanan bimbingan klasik kali ini. Saya Ibu. Silakan April. Baik Ibu. Dan mengikuti layanan ini saya mengetahui perbedaan dari bakat dan minat. Terus kesannya itu layanan yang diberikan ini sangat bersemangat Ibu. Kalau bisa selanjutnya SDM-nya lebih keren lagi. Lebih hot Ibu. Biasanya masih semangat Ibu. Oke, berikutnya Ibu akan membagikan lembar SAPD dan evaluasi hasil untuk di adik-adik semua ini ya. Baik, Ibu. Dini Ibu. Nanti dibagikan ya. Iya Ibu, siap. Bagus kumpul kamu Ibu. Besok di ruangan Ibu setelah istirahat ya. Ya, Ibu. Itu apakah minggu depan lagi kita bisa melakukan bimbingan klasika? Bisa, Ibu. Oke, baik kalau gitu ya. Ya, Ibu. Sebelum kita akhiri, Ibu minta kesediaan satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Queen. Silakan Queen. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, izinkan saya belum agama dan kepercayaan saya untuk Kristen Protestan. Belum mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Queen. Jadi Ibu harap dari materi yang diberikan tadi dapat mengembangkan bakat dan minat yang adik-adik miliki ya. Iya Ibu. Baik, sekian dan terima kasih. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Kalau